saya. Nanti masih ada 10 menit ya, kami sampai 40. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman yayasan, kalau ada yang mau dipertanyakan atau ingin ada penjelasan, dipersilakan. Monggo. Masih ada waktu 10 menit. Dari saya, halo. Ya, Ustaz Jen, silakan Jen. Oh ya, makasih. Pemaparan yang sangat lengkap oleh Saudara Susan. Mudah-mudahan itu membawa kemajuan dan barokah. Pemanfaatan teknologi itu nampaknya mungkin belum disinggung atau mungkin sudah. Itu ada nggak pemanfaatan teknologi dalam kurikulum ini, baik guru maupun siswa? Maksudnya ya sejauh mana teknologi dimanfaatkan untuk kurikulum khususnya sekarang Merdeka itu ya, baik di pembelajaran maupun di proyek tadi. Yang kedua, kaitannya teknologi ini apakah di tiap kelas itu ada audio yang bisa dihidupkan dari sentral begitu. Contohnya misalnya tiap awal pagi itu apakah ada yang sifatnya bersama-sama membaca Al-Quran atau doa bersama, atau katakanlah seperti di sekolah saya ada Asmaul Husna gitu, itu kan juga teknologi ya, memanfaatkan audio istilahnya. Atau kalau ada audio di tiap kelas lalu ada sentralnya begitu. Kemudian kalau yang sifatnya ekstra tadi seperti ada display dan sebagainya, itu biayanya dari mana? Apakah dari siswa, maksudnya dari orang tua, atau dari sekolah? Makasih sementara itu. Oh, baik. Ini langsung menjawab atau gimana Ustadz Yanto? Oke, monggo jangan langsung saja. Oh ya, untuk pemanfaatan teknologi, pertama kita di beberapa kelas, terutama kelas depan itu kita sudah pasang dengan proyektor gitu ya. Jadi mungkin bagi guru yang mau menggunakan presentasi atau mungkin video yang mau ditampilkan itu sudah kita fasilitasi, tapi memang baru di kelas-kelas depan. Kemudian di beberapa kelas depan, belum semuanya, itu sudah ada audionya, jadi sudah ada mikrofonnya, sudah ada pengeras suaranya, sehingga bisa digunakan guru kayak kelas 6 itu sama usaha Tias itu digunakan untuk drama. Jadi ada bahasa Indonesia itu mereka ada proyek membuat drama selama 1 semester gitu. Nah itu biasanya saya karena berdekatan dengan ruangan saya sering mendengar mereka juga menggunakan audionya itu untuk drama, untuk latihan drama itu, latihan yang tugas bahasa Indonesia. Kemudian tiap pagi itu kami selalu menyetelkan murotal atau mungkin zikir pagi atau mungkin Asmaul Husna. Itu setiap pagi ada, jadi mulai pukul 6.45 sampai pukul 7.15 itu kita setelkan itu sambil menunggu siswa datang ke sekolah. Kemudian di ekstrakurikuler itu kita ada ekstrakurikuler Roboko, jadi itu kalau itu namanya robotik gitu ya mungkin ya. Nah ini ada Roboko, ada Robokonya. Nah di sini juga memanfaatkan teknologi juga di sini. Kemudian ada science club ya, kalau science club mungkin ada yang teknologi ada yang enggak ya, tapi mungkin bisa juga manfaatkan teknologi misalnya ketika science clubnya itu berhubungan dengan kayak fisika, misalnya kayak rangkaian listrik gitu. Nah itu juga ada di science club. Jadi kalau di ekstrakurikuler itu kami ada di Roboko sama di science clubnya itu. Kemudian untuk display yang kemarin kami lakukan itu karena itu baru pertama kali. Kemarin per kelas kita subsidi 100.000. Jadi setiap satu kelas itu kita subsidi 100.000. Jika kurang itu nanti ditomboi sendiri dengan uang kas kelas atau iuran siswa. Kayak misalnya kelas 6 itu kemarin jatah sambal welut gitu ya, itu kan khas Godean gitu. Nah itu kan belutnya aja per kilonya sudah 84.000 kalau tidak salah. Nah itu kalau memang kurang ya mereka ini menambah sendiri dari iuran kelas atau iuran siswa, misalnya masing-masing 2.000 lagi atau gimana. Tapi nanti
keuntungan. Jadi setelah display itu kan displaynya sistemnya itu kayak dijual gitu. Nanti konsumennya adalah siswa dari kelas lain, guru, karyawan, wali murid juga. Nah, keuntungan dari hasil jualannya itu masuk ke kas mereka sendiri. Jadi sekolah hanya memberikan modal per kelas 100.000. Nah, untuk yang semester 2 ini kalau nanti ada display yang memang akan display ya, dan ketika membutuhkan biaya dari sekolah sudah tidak memberikan lagi, tapi hasil keuntungan yang kemarin itu digunakan lagi untuk display yang di semester 2 seperti itu. Mungkin seperti itu Ustadz Yanto. Demikian Ustadz Nasir, Ustadz Zen, cukup ya? Berikutnya Ustadz Nasir mungkin akan menanyakan atau mempertajam, silakan Ustadz. Halo Ustadz Nasir, bisa dengar suara saya? Ustadz? Atau yang lain Ustadz Kasimat, monggo. Ustadz? Udah masuk belum semuanya? Ustadz Kasiman, halo, dengar suara saya Ustadz? Halo. Ustadz Kasiman mikrofonnya masih mute. Iya. Baik, karena nggak ada saya ya Us. Oh nggih. Ini saya ingin menanyakan terkait dengan tadi kayaknya belum dijelaskan karena keterbatasan waktu juga ya. Ini konsep untuk pemaduan nilai ya, nilai dari diniyah keislaman kepada anak-anak. Jadi selama ini kan lihat dari struktur programnya kan ibaratnya kaplingannya wis ana dhewe-dhewe nggih. Jadi kaplingan untuk sholat, kaplingan untuk nanti misalkan tadarus, tahfidz dan seterusnya lah. Nah, bagaimana untuk konsep pemaduan yang itu lebih menekankan pada pola struktur di pembelajaran harian, entah itu di mapel, baik itu mapel yang akademis begitu, yang kedinasan, maupun mapel yang tidak kedinasan. Bahkan kalau mungkin di luar kelas, entah itu sifatnya ketika di halaman pas ketemu dengan siswa, ataupun juga aktivitas yang sifatnya di luar kelas yang tidak terlalu formal, misalkan begitu. Apakah itu ada penekanan-penekanan tersendiri? Kalau misalnya ada, seperti apa wujudnya itu? Terlebih kalau nanti di pembelajaran yang resmi, entah itu di matematika, bahasa, atau mapel yang lain yang memang ini menjadi konsen struktur kurikulum yang ada, apakah dimunculkan juga terkait dengan konsep keislaman ataupun diniyahnya kepada anak-anak kita, meskipun yang disampaikan itu terbatas, artinya sesuai dengan tingkat kepahaman dari masing-masing anak sesuai dengan jenjangnya, baik itu kelas 1, kelas 4 misalnya sampai kelas 5 atau 6 itu kan tentunya berbeda. Itu Ustazah, matur nuwun. Oke, terima kasih. Jadi kalau yang untuk konsep diniyah, selain kita jadwalkan memang ada tahfidz, iqra, kemudian ada sholat 2 jamaah, ada sholat zuhur sama asar juga berjamaah, ada sholat Jumat juga, Jumatan di sekolah untuk kelas 4 sampai 6. Itu kita juga ada jadwal untuk azan sama iqomah. Jadi anak-anak terutama yang kelas atas dimulai dari kelas 6 dan kelas 5 itu mereka itu dijatah harian, misalnya hari Senin tanggal ini yang adzan si A, nanti tanggal hari Selasanya si B, tapi itu setiap hari berbeda-beda. Dan itu tidak hanya di kelas 5-6 juga, kalau yang di aula itu karena peserta sholat jamaahnya itu dari kelas 1 sampai 4, kemudian yang kelas 5-6 itu bergiliran 2 hari di masjid, 2 hari di aula. Nah itu mereka mendapatkan giliran untuk adzan sama iqomah. Dan alhamdulillah untuk kelas bawah-bawah itu juga
responsif gitu ya, ketika mereka dapat jadwal azan sama iqomah itu bersemangat gitu untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian di hari Kamis itu kami ada kegiatan namanya kayak kultum seperti itu. Jadi latihan untuk kuliah 7 menit atau khutbah 7 menit gitu, dijadwal mulai dari kelas 6 itu, tapi hanya setiap hari Kamis setelah zuhur gitu. Itu ada kultum 7 menit. Kemudian kalau di penerapan di pembelajaran itu mungkin tergantung dari masing-masing gurunya gitu. Apakah karena gimana ya? Dari pusat itu membuat konsep tematik, katanya biar ringan, tapi nyatanya itu materi yang diberikan dari pusat sendiri itu terlalu berat untuk anak-anak. Misalnya ya, saya itu kemarin juga supervisi ke kelas itu, kelas 1 itu sudah ada konsep mengenal sepupu, kemudian kakek, nenek, bibi, paman. Kalau ini menikah bapak sama ibu, ini bapak ibunya, nah, kakak dari bapak namanya dipanggil apa, nanti ibunya dari ibu namanya apa. Nah itu kelas 1 loh. Mereka kan taunya itu nenek, itu kakek gitu. Tapi kalau ibunya ibu siapa, namanya apa gitu tuh, menurut saya itu sudah terlalu berat sih untuk kelas 1 sekarang itu. Jadi memang karena kurikulumnya yang memang banyak materi yang harus diselesaikan, mungkin beberapa guru hanya kayak memberikan semacam nasihat seperti itu ya di situ. Tetapi kalau di luar itu kita sudah ada program, ada juga program siswa teladan. Jadi siswa teladan itu berdasarkan dari sholatnya, tertib apa enggak, sehari itu 5 waktu apa enggak, rajin duha apa enggak, rajin tilawah apa enggak. Nah itu setiap 2 bulan sekali itu kita memberikan apresiasi untuk anak-anak yang rajin dalam tanda petik ya, itu dalam dikasih medali siswa teladan, dan itu sudah berjalan gitu. Setiap 2 bulan sekali nanti ada laporan dari nanti kelas 1B siapa. Mungkin seperti itu, Us. Oke, Ustazah Susan, terima kasih sekali karena waktu yang membatasi kita. Saya yakin ini belum cukup ya, dituruti tekan jam cukup. Mohon maaf terkait dengan waktu tadi, dan ini jatahnya selesai Ustazah Susan. Saya ucapkan matur nuwun sangat nggih, syukuron Ustazah sudah berkenan hadir rawuh presentasi dengan Bapak Yayasan di sini. Untuk selanjutnya monggo kalau jenengan mau istirahat. Saya akan melanjutkan dengan teman-teman. Itu dulu. Terima kasih Us. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti akan terindikator menjadi memperoleh nilai ASPD maupun ujian akhir sesuai dengan target. Kemudian menjuarai lomba atau kejuaraan memiliki daya saing dalam prestasi di tingkat lokal, nasional, atau internasional. Kemudian yang teknologinya kita jabarkan menjadi memiliki ruang multimedia dengan akses internet, dan yang berkarakter Islami kita jabarkan menjadi terbentuknya 4 keterampilan abad 21 yang berkarakter Islami. Dari indikator visi yang ada, kita jabarkan lagi menjadi misi. Ini misinya yang pertama adalah tentang pengetahuan tadi, melaksanakan pembelajaran dengan bimbingan secara intensif melalui pembelajaran tematik integratif dan PAIKEM. Kemudian mengoptimalkan guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan bimbingan, mengembangkan bidang agama, pengetahuan dasar, bahasa, olahraga, seni, dan iptek sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa, mengembangkan ekstrakurikuler di bidang seni, kemudian mengembangkan ekstrakurikuler juga di bidang sains, kemudian mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, ini adalah pengembangan dari indikator yang bersifat teknologi tadi. Kemudian menanamkan dan menerapkan pendidikan agama dan pendidikan karakter secara terprogram, intensif, dan terpadu sehingga menjadi landasan kearifan dalam bertindak. Kemudian membudayakan kegiatan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun pada seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir yaitu menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan masyarakat. Nah, kita membagi tujuan sekolah itu menjadi, sebenarnya ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang ya. Nah, ini untuk tujuan yang 4 tahunan, yaitu mencapai nilai rata-rata kelulusan. Target kita sih bisa mendapatkan minimal 80 rata-ratanya. Kalau kemarin kita masih 70 sekian gitu ya. Kemudian masuk dalam 3 besar tingkat kecamatan. Ini
dalam bidang akademik, bisa juga di ASPD-nya, bisa juga ketika ada kompetensi sains atau apa gitu. Kemudian masuk 10 besar tingkat kabupaten dalam bidang akademik, bisa kompetisi sains atau klinik sains. Kemudian masuk 5 besar tingkat kecamatan dalam bidang non-akademik. Contohnya ada FL2SN, KUSN, dan MTQ. Nah ini beberapa ini sudah bisa kita capai ya untuk target-targetnya ini. Kemudian masuk 3 besar dalam tingkat kabupaten. Ini juga sudah masuk kemarin di MTQ kabupaten itu kita meraih juara 3 di bidang Hafidz ya. Kemudian terwujudnya perpustakaan digital. Ini belum, masih proses. Kemudian memiliki siswa yang terbiasa sholat duhur dan asar berjamaah 4 kali dalam seminggu. Ini sudah kita terapkan karena kita sudah full day. Jadi ada anak sudah sholatnya itu sudah duhur dan asar itu berjamaah Senin sampai Kamis. Kemudian memiliki siswa yang terbiasa sholat duha 5 kali dalam 1 minggu, dan ini juga sudah kita terapkan karena kita sudah full day sehingga setiap hari ada jadwal sholat duha. Kemudian yang ke-9 memiliki siswa yang terbiasa membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun pada seluruh warga sekolah. Mempunyai 14 paguyuban yang aktif dalam proses kemajuan sekolah. Maksudnya paguyuban di sini adalah kayak grup PUMG atau grup kelas gitu, karena kita ada 14 kelas, maka harapannya grup-grup kelas atau grup WA itu bisa aktif gitu. Dan alhamdulillah memang wali murid pun memanfaatkan grup itu dengan sebaik-baiknya untuk komunikasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Sekarang untuk tujuan yang fokus kita di tahun ini yaitu meningkatkan rata-rata nilai ujian ASPD, kemudian mencapai prestasi 10 besar dalam lomba akademik di berbagai tingkatan. Kalau sampai kabupaten kita sudah mencapai ini, tetapi kalau sampai provinsi mungkin belum ya, on proses. Kemudian yang ketiga, mencapai prestasi 10 besar dalam lomba non-akademik di berbagai tingkatan ini juga sudah. Dan terakhir itu yang silat itu kita mencapai juara 2 dan juara 3 gitu. Jadi dapat medali perak dan juga medali perunggu. Kemudian terwujudnya sudut baca yang dengan perlengkapan yang memadai. Ini ada kelas yang sudah melaksanakan, tapi ada beberapa kelas, misalnya kayak kelas 1 gitu belum begitu bisa berjalan karena mereka juga membacanya masih kurang ya, belum semuanya bisa membaca. Kemudian terdaftarnya perpustakaan sekolah di keanggotaan perpustakaan nasional ini alhamdulillah sudah di follow up oleh usaha PP, kita sudah masuk di perpustakaan nasional. Jadi kita sudah ada datanya, sudah dapat nomor pokok perpustakaan nasionalnya juga sudah. Dan terwujudnya budaya 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun pada seluruh warga sekolah. Tercapainya kedisiplinan siswa dalam sholat wajib tepat waktu. Kalau di sekolah rata-rata ya tepat waktu karena memang sudah sesuai jadwal. Tetapi kalau yang di rumah itu ya masih ada beberapa yang belum tepat waktu. Kemudian tercapainya kesadaran siswa untuk melaksanakan sholat sunnah duha dan sholat sunnah lainnya. Yang terakhir adalah terwujudnya komunikasi dan kerjasama dengan komite sekolah dan paguyuban kelas yang aktif untuk proses kemajuan sekolah. Yang nomor 9-nya alhamdulillah kemarin kita juga sudah meresmikan pembentukan komite. Jadi untuk 2 tahun ke depan kita sudah punya struktur komite yang terdiri dari 13 orang dan sudah mulai juga koordinasi. Mungkin untuk kerja pertama yang benar-benar bersama-sama itu nanti akan terwujud di Jabal Nur Fair yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan Januari. Ini adalah struktur kurikulumnya. Jadi ini berbeda dengan yang harus dinas ya. Nah ini adalah sistem praktis berbeda dengan yang normatif. Kalau normatif mungkin kita nggak muat gitu. Jadi kayak misalnya SPDP itu kalau di dinas harus 4 JP, kita hanya 3 JP. Kenapa? Karena beberapa jam kita itu banyak yang digunakan untuk tahfidz, kemudian ikro, kemudian kita ada jadwal duha jamaah. Jadi di setiap hari Jumat itu untuk latihan menghafalkan anak-anak bacaan sholat ataupun gerakan sholatnya biar lebih sempurna, itu kita adakan 1 kali dalam 1 minggu itu sholat jamaah gitu. Jadi latihan sholat berjamaah yang bacaannya itu dijaharkan. Ya, nah makanya untuk jamnya itu semuanya tidak sesuai dengan yang dinas. Beberapa kita kurangi demi memenuhi target tahfidz, ikro, sama sholat duha. Jadi ini gambarannya. Kalau yang sampai nomor 17 ini adalah masuk dalam pembelajaran ya, atau masuk dalam jadwal asatid yang diampu asatid. Itu kelas 1 ada 43 JP, kelas 1 sampai 5.
Kemudian kelas 6 ada 47 JP ini karena asumsinya ada satu hari yang mereka itu dibagi menjadi kelompok, sehingga ada yang misalnya kelas 6A itu sebagian kelompok itu bahasa Indonesia, sebagian kelompoknya matematika, dan yang satunya lagi juga ya kelas 6B atau IPA, misalnya yang satunya PAI, sehingga mereka itu persiswanya mendapatkan porsi yang lebih daripada kelas 1 sampai 5. Kemudian untuk ekstrakurikuler ini kita jadwalkan 6 JP untuk kelas 1 sampai 5 itu di hari Selasa 2 JP, Kamis 2 JP, dan Jumat 2 JP, maka 6 JP. Kalau kelas 6 tidak ada ekstra, tapi kita alokasikan menjadi bimbel 4 JP. Nah, ini adalah rincian ekstrakurikuler di SDIT Jabalur. Ada pramuka, renang, menulis, membatik, tonti, dai cilik, kewirausahaan, angklung, melukis, kiroah, sains klub, dokter kecil, futsal, silat, roboko, dan panahan. Jadi kalau yang wajib-wajib itu kita laksanakan di hari Kamis, kecuali pramuka ya. Pramuka itu hari Jumat, semuanya dari kelas 1 sampai 5 itu pramuka di hari Jumat. Kalau kelas 6 ada pramuka tetapi hanya sampai kemah saja. Kalau misalnya tidak kemah, setelah kemah sudah digunakan untuk bimbel. Nah, kalau renang itu sebenarnya yang wajib yang sering ini sudah salah ya, ini bukan wajib kelas 1 2, tapi semua kelas tuh kita jatah renang, tetapi memang frekuensinya itu beda. Kok bisa berbeda? Kenapa? Karena kelas 3 sampai 6 itu dulu ketika mereka kelas 1 dan 2 juga sudah pernah mengalami renang setiap 2 minggu sekali. Jadi kelas 1 minggu ini, besok kelas 2. Nah, ketika mereka mulai dari kelas 3 itu memang frekuensi renang mereka itu sudah berkurang karena dulu waktu kelas 1 2 sudah pernah renangnya 2 minggu sekali. Sekarang yang lebih banyak itu di kelas 1 dan 2. Hanya saja kemarin dari yayasan meminta untuk kelas atas pun frekuensinya kalau bisa ditambah gitu. Nah, itu yang kita belum punya formatnya mau seperti apa untuk yang renang ini. Kemudian menulis itu sebenarnya calistung ya, tidak hanya menulis, jadi ada baca, tulis, dan hitung. Itu untuk memfasilitasi kelas 1 yang mereka itu belum bisa membaca atau mungkin masih kesulitan menulis dan menghitung. Nah, kalau yang lainnya yang selain yang wajib-wajib itu yang pilihan itu kita laksanakan di hari Selasa. Dari Selasa itu mereka bebas memilih ekstra apa kecuali kelas 1 dan 2. Jadi kalau kelas 1 dan 2 itu selalu ekstranya wajib menulis, wajib membatik, tidak ada pilihannya. Tapi kalau kelas 3 sampai 6 itu kelas 3 sampai 5 itu boleh memilih kayak kecil, futsal, silat, seperti itu di hari Selasa itu. Untuk ekstrakurikulernya. Kemudian untuk KKM-nya, ini KKM-nya berdasarkan raker ya, ini ya, kesepakatan forum untuk masing-masing guru itu menetapkan KKM sesuai dengan tingkat kesulitan di kelas itu. Jadi setelah ada rapat kita ambil kesimpulan KKM atau kriteria ketuntasan minimalnya itu seperti ini. Nah, dari KKM ini akhirnya diambil kesimpulan untuk KKM terendah adalah 71, maka KKM satuan pendidikan kita itu adalah 71. KKM satuan pendidikan itu diambil dari KKM yang paling rendah dari semua kelas. Seperti itu. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kurikulum kita adalah kurikulum merdeka, kurikulum mandiri belajar. Artinya kita menggunakan kurikulum 2013 dengan menerapkan beberapa prinsip di kurikulum merdeka. Salah satu prinsip kurikulum merdeka itu adalah adanya pembelajaran berbasis proyek. Itu karena kita masih belajar, statusnya masih belajar, jadi hanya yang penting ada proyek gitu, tidak harus per tema ada proyeknya, tetapi boleh satu semester itu satu proyek. Itu untuk pembelajaran ini dirancang untuk meningkatkan atau dalam tujuan penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk semester ini kemarin kita sudah melaksanakan ya kegiatan berbasis proyek ini dengan tema kearifan lokal kemarin. Jadi kita membuat makanan gitu dengan kelas 1 ditentukan misalnya membantu minuman wedang telang, kemudian ada yang manisan salak pondok gitu dan yang lain sebagainya. Sampai kelas 6 itu kita cari yang khas dari Jogja gitu. Nah, ini di display di akhir semester kemarin sudah kita display, kita adakan
kita mengundang wali juga, walaupun akhirnya walinya juga nggak kebagian karena sudah habis di anak-anak terlebih dahulu. Dan itu antusias dari wali cukup bagus untuk yang display ketika kearifan lokal ini. Kemudian yang selanjutnya kriteria kenaikan kelas. Jadi untuk kenaikan kelas itu yang pertama adalah memiliki nilai rapor semester gasal dan genap di kelasnya. Kemudian ketidakhadiran ya salah. Jadi harusnya ketidakhadiran itu minimal 5% dari hari efektif selain sakit dan izin. Misalnya di tahun ini itu di semester gasal kita hitung itu ada 117 hari efektif, maka 5%-nya itu adalah 5,85 atau dibulatkan menjadi 6. Yang semester genap ada 116, dibulatkan itu menjadi 6. Jadi kalau misalnya anak itu lebih dari 6 enggak masuk tanpa izin, ya berarti dia ada peluang untuk tidak naik kelas gitu. Tetapi ya alhamdulillah kalau di tempat kita rata-rata kalau tidak masuk itu biasanya izin, mungkin karena sakit atau karena ada keperluan keluarga. Kemudian kriteria kenaikan kelas yang lain, nilai sikap yang diperoleh itu minimal baik. Kemudian nilai rapor di bawah KKM yang diperoleh siswa pada akhir tahun pelajaran maksimal 3 muatan pelajaran pada aspek pengetahuan dan atau keterampilan. Jadi kalau misalnya dalam pelajaran itu kok ada lebih dari itu, maka kemungkinan tidak naik. Kecuali kalau guru yang bersangkutan kemudian mau kayak ngatrol gitu ya, nah itu bisa kita pertimbangkan. Kemudian nilai pendidikan agama dan budi pekerti serta pendidikan Pancasila itu harus mencapai KKM. Artinya walaupun semuanya itu KKM, tetapi kalau PAI-nya atau PPKN-nya itu tidak tuntas, ya dia ada peluang untuk tidak naik kelas. Jadi semua kriteria ini harus dipenuhi. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka siswa tersebut punya peluang untuk tidak naik kelas. Dan itu biasanya kita rapatkan. Jadi sebelum penerimaan rapat itu kita ada rapat khusus pembahasan tentang kenaikan kelas siswa semana saja yang kira-kira terpaksa harus tinggal kelas seperti itu. Kemudian kelulusan, kriteria kelulusan ini, kelulusan itu diperuntukkan untuk siswa yang sudah belajar penuh dari kelas 1 sampai 6. Kemudian ini sama ya, yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah mengikuti ujian. Jadi siswa itu harus mengikuti ujian semua mata pelajaran pada struktur kurikulum dan memperoleh nilai yang memenuhi standar minimal. Artinya kalau tidak sesuai KKM ya untuk ujian sekolah bisa kita remedi, tetapi untuk ujian ASPD tidak bisa kita remedi. Dan alhamdulillah kalau ASPD tidak ada KKM-nya ya, tetapi untuk ujian sekolah ada KKM-nya, itu biasanya kita remedi sampai siswa itu benar-benar bisa mencapai nilai standar minimalnya. Kemudian untuk tahfidz, jadi karena kita itu kelas sekolahnya itu punya pelajaran tahfidz, maka kita pun mempunyai kriteria untuk tahfidznya. Jadi untuk tahfidznya itu minimal 90% dari jumlah surat yang diujikan tuntas. Jadi kalau kurang dari 90% itu mereka harus remedi sampai bisa mencapai minimal 90%. Ada yang kadang remedi sekali itu belum tuntas, ya besok dia harus menghafal lagi untuk diuji lagi sampai kemudian tuntas minimal 90%. Kemudian siswa dinyatakan lulus melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Ini ada rapat khusus untuk menyatakan siswa mana yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Tapi alhamdulillah sampai saat ini semua selalu lulus gitu ya. Kemudian kalau sudah lulus kita kasih ijazah dan rapor kelas 1 sampai 6. Nah, yang tidak lulus tidak memperoleh ijazah tapi harus mengulang di kelas terakhir. Tapi alhamdulillah belum pernah terjadi. Jadi alhamdulillah semuanya lulus. Kemudian siswa yang tidak lulus diberikan strategi penanganan khusus berupa tambahan pelajaran tersendiri dan pemberian motivasi. Ini kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini mencantumkan pengaturan permulaan tahun pelajaran, jumlah minggu efektif belajar 1 tahun, dan jumlah hari efektif 1 tahun, kemudian jadwal waktu libur. Seperti itu mungkin untuk yang kurikulum kita, kalau secara normatifnya ya isinya seperti itu. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan lagi, diperbolehkan. Saya kembalikan ke Ustadz Yanto, monggo.
ini nanti akan terindikator menjadi memperoleh nilai ASPD maupun ujian akhir sesuai dengan target. Kemudian menjuarai lomba atau kejuaraan bidang, memiliki daya saing dalam prestasi di tingkat lokal, nasional, atau internasional. Kemudian yang teknologinya kita jabarkan menjadi memiliki ruang multimedia dengan akses internet, dan yang berkarakter Islami kita jabarkan menjadi terbentuknya 4 keterampilan abad 21 yang berkarakter Islami. Dari indikator visi yang ada kita jabarkan lagi menjadi misi. Ini misinya yang pertama adalah tentang pengetahuan tadi, melaksanakan pembelajaran dengan bimbingan secara intensif melalui pembelajaran tematik integratif dan PAIKEM. Kemudian mengoptimalkan guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan bimbingan, mengembangkan bidang agama, pengetahuan dasar, bahasa, olahraga, seni, dan iptek sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa, mengembangkan ekstrakurikuler di bidang seni, kemudian mengembangkan ekstrakurikuler juga di bidang sains, kemudian mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, ini adalah pengembangan dari indikator yang bersifat teknologi tadi. Kemudian menanamkan dan menerapkan pendidikan agama dan pendidikan karakter secara terprogram, intensif, dan terpadu sehingga menjadi landasan kearifan dalam bertindak. Kemudian membudayakan kegiatan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun pada seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir yaitu menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan masyarakat. Nah, kita membagi tujuan sekolah itu menjadi, nah ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang ya. Nah, ini untuk tujuan yang 4 tahunan yaitu mencapai nilai rata-rata kelulusan. Target kita sih bisa mendapatkan minimal 80 rata-ratanya. Kalau kemarin kita masih 70 sekian gitu ya. Kemudian masuk dalam 3 besar tingkat kecamatan. Ini dalam bidang akademik, bisa juga di ASPD-nya, bisa juga ketika ada kompetensi sains atau apa gitu. Kemudian masuk 10 besar tingkat kabupaten dalam bidang akademik, bisa kompetisi sains atau klinik sains. Kemudian masuk 5 besar tingkat kecamatan dalam bidang non-akademik. Contohnya ada FL2SN, KUSN, dan MTQ. Nah, ini beberapa ini sudah bisa kita capai ya untuk target-targetnya ini. Kemudian masuk 3 besar dalam tingkat kabupaten. Ini juga sudah masuk kemarin di MTQ kabupaten itu kita meraih juara 3 di bidang Hafidz ya. Kemudian terwujudnya perpustakaan digital. Ini belum, masih proses. Kemudian memiliki siswa yang terbiasa sholat zuhur dan asar berjamaah 4 kali dalam seminggu. Ini sudah kita terapkan karena kita sudah full day. Jadi ada anak sudah sholatnya itu sudah zuhur dan asar itu berjamaah Senin sampai Kamis. Kemudian memiliki siswa yang terbiasa sholat duha 5 kali dalam 1 minggu, dan ini juga sudah kita terapkan karena kita sudah full day sehingga setiap hari ada jadwal sholat duha. Kemudian yang ke-9 memiliki siswa yang terbiasa membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun pada seluruh warga sekolah. Mempunyai 14 paguyuban yang aktif dalam proses kemajuan sekolah. Maksudnya paguyuban di sini adalah kayak grup PUMG atau grup kelas gitu, karena kita ada 14 kelas, maka harapannya grup-grup kelas atau grup WA itu bisa aktif gitu. Dan alhamdulillah memang wali murid pun memanfaatkan grup itu dengan sebaik-baiknya untuk komunikasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Sekarang untuk tujuan yang fokus kita di tahun ini yaitu meningkatkan rata-rata nilai ujian ASPD, kemudian mencapai prestasi 10 besar dalam lomba akademik di berbagai tingkatan. Kalau sampai kabupaten kita sudah mencapai ini, tetapi kalau sampai provinsi mungkin belum ya, on proses. Kemudian yang ketiga mencapai prestasi 10 besar dalam lomba non-akademik di berbagai tingkatan ini juga sudah. Dan terakhir itu yang silat itu kita mencapai juara 2 dan juara 3 gitu. Jadi dapat medali perak dan juga medali perunggu. Kemudian terwujudnya sudut baca yang dengan perlengkapan yang memadai. Ini ada kelas yang sudah melaksanakan, tapi ada beberapa kelas misalnya kayak kelas 1 gitu belum begitu bisa berjalan karena mereka juga membacanya masih kurang ya, belum semuanya bisa membaca. Kemudian terdaftarnya perpustakaan sekolah di keanggotaan perpustakaan nasional ini alhamdulillah sudah di follow up oleh usaha PP, kita sudah masuk di perpustakaan nasional. Jadi kita sudah ada datanya, sudah dapat nomor pokok perpustakaan nasionalnya juga sudah. Dan terwujudnya budaya 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun pada seluruh warga sekolah. Tercapainya kedisiplinan siswa dalam sholat wajib tepat waktu. Kalau di sekolah rata-rata ya tepat waktu karena memang sudah sesuai jadwal. Tetapi kalau yang di rumah itu ya masih ada beberapa yang
belum tepat waktu. Kemudian tercapainya kesadaran siswa untuk melaksanakan sholat sunnah duha dan sholat sunnah lainnya. Yang terakhir adalah terwujudnya komunikasi dan kerjasama dengan komite sekolah dan paguyuban kelas yang aktif untuk proses kemajuan sekolah. Yang nomor 9-nya, alhamdulillah kemarin kita juga sudah meresmikan pembentukan komite. Jadi untuk 2 tahun ke depan kita sudah punya struktur komite yang terdiri dari 13 orang. Dan sudah mulai juga koordinasi. Mungkin untuk kerja pertama yang benar-benar bersama-sama itu nanti akan terwujud di Jabal Nur Fair yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan Januari. Ini adalah struktur kurikulum ya. Jadi ini berbeda dengan yang harus dinas ya. Nah ini adalah sistem praktis, berbeda dengan yang normatif. Kalau normatif mungkin kita nggak muat gitu. Jadi kayak misalnya SPDP itu kalau di dinas harus 4 JP, kita hanya 3 JP. Kenapa? Karena beberapa jam kita itu banyak yang digunakan untuk tahfidz, kemudian ikro, kemudian kita ada jadwal duha jamaah. Jadi di setiap hari Jumat itu untuk latihan menghafalkan anak-anak bacaan sholat ataupun gerakan sholatnya biar lebih sempurna, itu kita adakan 1 kali dalam 1 minggu itu sholat jamaah gitu. Jadi latihan sholat berjamaah yang bacaannya itu dijaharkan. Ya, nah makanya untuk jamnya itu semuanya tidak sesuai dengan yang dinas. Beberapa kita kurangi demi memenuhi target tahfidz, ikro, sama sholat duha. Jadi ini gambarannya. Kalau yang sampai nomor 17 ini adalah masuk dalam pembelajaran ya, atau masuk dalam jadwal asatid yang diampu asatid. Itu kelas 1 ada 43 JP, kelas 1 sampai 5. Kemudian kelas 6 ada 47 JP ini karena asumsinya ada 1 hari yang mereka itu dibagi menjadi kelompok. Sehingga ada yang misalnya kelas 6A itu sebagian kelompok itu bahasa Indonesia, sebagian kelompoknya matematika. Dan yang satunya lagi juga ya kelas 6B atau IPA, misalnya yang satunya PAI. Sehingga mereka itu persiswanya mendapatkan porsi yang lebih daripada kelas 1 sampai 5. Kemudian untuk ekstrakurikuler ini kita jadwalkan 6 JP untuk kelas 1 sampai 5 itu di hari Selasa 2 JP, Kamis 2 JP, dan Jumat 2 JP, maka 6 JP. Kalau kelas 6 tidak ada ekstra, tapi kita alokasikan menjadi bimbel 4 JP. Nah ini adalah rincian ekstrakurikuler di SDIT Jabal Nur. Pramuka, renang, menulis, membatik, tonti, dai cilik, kewirausahaan, angklung, melukis, kiroah, sains klub, dokter kecil, futsal, silat, roboko, dan panahan. Jadi kalau yang wajib-wajib itu kita laksanakan di hari Kamis, kecuali pramuka ya. Pramuka itu hari Jumat, semuanya dari kelas 1 sampai 5 itu pramuka di hari Jumat. Kalau kelas 6 ada pramuka tetapi hanya sampai kemah saja. Kalau misalnya tidak kemah, setelah kemah sudah digunakan untuk bimbel. Nah kalau renang itu sebenarnya yang wajib yang sering ini sudah salah ya, ini bukan wajib kelas 1 kelas, tapi semua kelas itu kita jatah renang, tetapi memang frekuensinya itu beda. Kok bisa berbeda? Kenapa? Karena kelas 3 sampai 6 itu dulu ketika mereka kelas 1 dan 2 juga sudah pernah mengalami renang setiap 2 minggu sekali. Jadi kelas 1 minggu ini, besok kelas 2. Nah ketika mereka mulai dari kelas 3 itu memang frekuensi renang mereka itu sudah berkurang karena dulu waktu kelas 1 2 sudah pernah renangnya 2 minggu sekali. Sekarang yang lebih banyak itu di kelas 1 dan 2. Hanya saja kemarin dari yayasan meminta untuk kelas atas pun frekuensinya kalau bisa ditambah gitu. Nah, itu yang kita belum punya formatnya mau seperti apa untuk yang renang ini. Kemudian menulis itu sebenarnya calistung ya, tidak hanya menulis, jadi ada baca, tulis, dan hitung. Itu untuk memfasilitasi kelas 1 yang mereka itu belum bisa membaca atau mungkin masih kesulitan menulis dan begitu. Nah kalau yang lainnya yang selain yang wajib-wajib itu yang pilihan itu kita laksanakan di hari Selasa. Dari Selasa itu mereka bebas memilih ekstra apa kecuali kelas 1 dan 2. Jadi kalau kelas 1 dan 2 itu selalu ekstranya wajib menulis, wajib membatik, tidak ada pilihannya. Tapi kalau kelas 3 sampai 6 itu kelas 3 sampai 5 itu boleh memilih kayak kecil, futsal, silat, seperti itu di hari Selasa itu. Untuk ekstrakurikulernya. Kemudian untuk KKM-nya, ini KKM-nya, berdasarkan raker ya ini ya, kesepakatan forum, untuk masing-masing guru itu menetapkan KKM
sesuai dengan tingkat kesulitan di kelas itu. Gitu. Jadi setelah ada rapat, kita ambil kesimpulan KKM atau kriteria ketuntasan minimalnya itu seperti ini. Nah, dari KKM ini akhirnya diambil kesimpulan untuk KKM terendah adalah 71, maka KKM satuan pendidikan kita itu adalah 71. KKM satuan pendidikan itu diambil dari KKM yang paling rendah dari semua kelas. Seperti itu. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kurikulum kita adalah kurikulum merdeka, kurikulum mandiri belajar. Artinya kita menggunakan kurikulum 2013 dengan menerapkan beberapa prinsip di kurikulum merdeka. Salah satu prinsip kurikulum merdeka itu adalah adanya pembelajaran berbasis proyek. Itu karena kita masih belajar, statusnya masih belajar, jadi hanya yang penting ada proyek gitu, tidak harus per tema ada proyeknya, tetapi boleh satu semester itu satu proyek. Itu untuk pembelajaran ini dirancang untuk meningkatkan atau dalam tujuan penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk semester ini kemarin kita sudah melaksanakan ya kegiatan berbasis proyek ini dengan tema kearifan lokal kemarin. Jadi kita membuat makanan gitu dengan kelas 1 ditentukan misalnya pemantu minuman wedang telang, kemudian ada yang manisan salak pondok gitu dan yang lain sebagainya. Sampai kelas 6 itu kita cari yang khas dari Jogja. Nah, ini di display di akhir semester kemarin sudah kita display, kita adakan, kita mengundang wali juga, walaupun akhirnya walinya juga nggak kebagian karena sudah habis di anak-anak terlebih dahulu. Dan itu antusias dari wali cukup bagus untuk yang display ketika kearifan lokal ini. Kemudian yang selanjutnya kriteria kenaikan kelas. Jadi untuk kenaikan kelas itu yang pertama adalah memiliki nilai rapor semester gasal dan genap di kelasnya. Kemudian ketidakhadiran ya salah. Ini harusnya ketidakhadiran itu minimal 5% dari hari efektif selain sakit dan izin. Misalnya di tahun ini itu di semester gasal kita hitung itu ada 117 hari efektif, maka 5%-nya itu adalah 5,85 atau dibulatkan menjadi 6. Yang semester genap ada 116, dibulatkan itu menjadi 6. Jadi kalau misalnya anak itu lebih dari 6 enggak masuk tanpa izin, ya berarti dia ada peluang untuk tidak naik kelas gitu. Tetapi ya alhamdulillah kalau di tempat kita rata-rata kalau tidak masuk itu biasanya izin, mungkin karena sakit atau karena ada keperluan keluarga. Kemudian kriteria kenaikan kelas yang lain, nilai sikap yang diperoleh itu minimal baik. Kemudian nilai rapor di bawah KKM yang diperoleh siswa pada akhir tahun pelajaran maksimal 3 muatan pelajaran pada aspek pengetahuan dan atau keterampilan. Jadi kalau misalnya dalam pelajaran itu kok ada lebih dari itu, maka kemungkinan tidak naik. Kecuali kalau guru yang bersangkutan kemudian mau kayak ngatrol gitu ya, nah itu bisa kita pertimbangkan. Kemudian nilai pendidikan agama dan budi pekerti serta pendidikan Pancasila itu harus mencapai KKM. Artinya walaupun semuanya itu KKM, tetapi kalau PAI-nya atau PPKN-nya itu tidak tuntas, ya dia ada peluang untuk tidak naik kelas. Jadi semua kriteria ini harus dipenuhi. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka siswa tersebut punya peluang untuk tidak naik kelas. Dan itu biasanya kita rapatkan. Jadi sebelum penerimaan rapot itu kita ada rapat khusus pembahasan tentang kenaikan kelas siswa mana saja yang kira-kira terpaksa harus tinggal kelas seperti itu. Kemudian kelulusan, kriteria kelulusan ini, kelulusan itu diperuntukkan untuk siswa yang sudah belajar penuh dari kelas 1 sampai 6. Kemudian, oh ini sama ya, yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah mengikuti ujian. Jadi siswa itu harus mengikuti ujian semua mata pelajaran pada struktur kurikulum dan memperoleh nilai yang memenuhi standar minimal. Artinya kalau tidak sesuai KKM ya untuk ujian sekolah bisa kita remedi, tetapi untuk ujian ASPD tidak bisa kita remedi. Dan alhamdulillah kalau ASPD tidak ada KKM-nya ya, tetapi untuk ujian sekolah ada KKM-nya, itu biasanya kita remedi sampai siswa itu benar-benar bisa mencapai nilai standar minimalnya. Kemudian untuk tahfidz, jadi karena kita itu kelas sekolahnya itu punya pelajaran
tahfidz, maka kita pun mempunyai kriteria untuk tahfidznya. Jadi untuk tahfidznya itu minimal 90% dari jumlah surat yang diujikan tuntas. Jadi kalau kurang dari 90% itu mereka harus remedi sampai bisa mencapai minimal 90%. Ada yang kadang remedi sekali itu belum tuntas, ya besok dia harus menghafal lagi untuk diuji lagi sampai kemudian tuntas minimal 90%. Kemudian siswa dinyatakan lulus melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Ini ada rapat khusus untuk menyatakan siswa mana yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Tapi alhamdulillah sampai saat ini semua selalu lulus, gitu ya. Kemudian kalau sudah lulus kita kasih ijazah dan rapor kelas 1 sampai 6. Nah, yang tidak lulus tidak memperoleh ijazah tapi harus mengulang di kelas terakhir. Tapi alhamdulillah belum pernah terjadi. Jadi alhamdulillah semuanya lulus. Kemudian siswa yang tidak lulus diberikan strategi penanganan khusus berupa tambahan pelajaran tersendiri dan pemberian motivasi. Ini kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini mencantumkan pengaturan permulaan tahun pelajaran, jumlah minggu efektif belajar 1 tahun, dan jumlah hari efektif 1 tahun, kemudian jadwal waktu libur. Seperti itu mungkin untuk yang kurikulum kita, kalau secara normatifnya ya isinya seperti itu. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan lagi, diperbolehkan. Saya kembalikan ke Ustadz Yanto, monggo.